Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan AI untuk semester 5 di GISI Stikas Muhammadiyah Bojonegoro dan semester 3 di Universitas Siber Muhammadiyah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya yang harus diambil oleh mahasiswa guna menunjang kompetensi pada masing-masing mahasiswa. Ya, perkenalkan saya Asmindia Farida Lila dan hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup penelitian. Oke, konsep dasar dari penelitian. Kita ketahui bahwa penelitian adalah kegiatan sistematik untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan penelitian yang baik didasari dengan ilmu pengetahuan. Begitu pula sebaliknya. Ilmu pengetahuan baik akan didasari juga oleh atau menghasilkan penelitian yang baik pula. Kemudian ilmu pengetahuan dan penelitian. Untuk pengertian dari ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang bersifat umum atau menyeluruh, memiliki metode yang logis dan terurai secara sistematis. Dan menurut Almag dan Noto Atmojo, bahwa hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian ini sebagai hasil dan proses di mana penelitian sebagai prosesnya dan ilmu pengetahuan sebagai hasilnya. Kemudian Noto Atmojo sendiri membagi penelitian ya dalam dua bagian besar untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah cara non-ilmiah ya atau tradisional yang dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu kala dalam rangka memecahkan masalah termasuk dalam menemukan teori atau pengetahuan baru. Cara-cara tersebut bisa jadi melalui cara trial and error atau secara kebetulan atau cara kekuasaan atau otoritas. Bisa juga dari pengalaman pribadi, cara akal sehat, kebenaran melalui wahyu atau kebenaran secara intuitif. Kemudian yang kedua adalah cara ilmiah atau cara modern. Yang ini dilakukan melalui cara-cara yang sistematis, logis, dan ilmiah dalam bentuk metode penelitian itu sendiri. Nah, tahapan dari metode ilmiah, yang pertama kita temukan dulu masalah penelitian yang untuk mendorong ya, dicari bagaimana pemecahan atau solusinya. Kemudian yang kedua menyusun kerangka permasalahan dalam bentuk rumusan masalah yang jelas batasannya. Kemudian menyusun pemecahan masalah dalam bentuk dugaan sementara atau hipotesis. Dan selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan dan merumuskan pemecahan masalah berdasarkan hasil uji hipotesis. Setelah itu, uraikan masalah tersebut ya dalam latar belakang penelitian, kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka dengan mencari teori dan materi-materi terkait topik penelitian serta menyusun ke dalam yang namanya bab tinjauan pustaka. Cara selanjutnya adalah dengan jika penelitiannya adalah kuantitatif, maka perlu disusun hipotesis sebagai dugaan sementara yang nanti akan dibuktikan kebenarannya melalui uji statistik. Nah, setelah itu menentukan desain penelitian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Kemudian di tahap selanjutnya adalah menentukan populasi, termasuk sampel, kemudian cara pemilihan sampling seperti apa, serta menghitung besar sampelnya. Dan langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian dan cara pengumpulan data itu seperti apa. Nah, setelah itu, setelah mengumpulkan data,
Caranya seperti apa? Kita tentukan dulu variabel penelitian termasuk definisi operasionalnya, termasuk cara ukur, skala ukur, dan hasil ukur dari variabel penelitian. Berikutnya adalah menyusun jadwal yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, kemudian penyusunan laporan, serta menyusun biaya penelitian yang sekiranya nanti diperlukan selama proses penelitian. Kemudian mempersiapkan teknis administrasi seperti mengurus perizinan ke Kesbangpol, kemudian bisa juga ke dinas kesehatan atau dinas-dinas yang terkait. Nah, setelah izin didapatkan, kemudian dilakukanlah penelitian dalam tahap pengumpulan data, baik melalui wawancara atau observasi, sesuai dengan rencana yang telah teman-teman susun. Kemudian melaksanakan pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan selama di lapangan. Setelah itu menyusun hasil dan pembahasan penelitian dalam suatu laporan akhir dan dilakukanlah diseminasi penelitian melalui forum seminar ilmiah, hasil penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, kita masuk ke ruang lingkup penelitian. Jadi untuk ruang lingkup penelitian itu adalah suatu batasan yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengarahkan dan memperjelas dari fokus penelitian. Yang dimaksud dengan batasan-batasan tersebut adalah topik, populasi, lokasi, periode waktu, dan aspek yang lain yang relevan dengan studi yang akan dilakukan. Nah, tujuannya dengan adanya ruang lingkup penelitian yang jelas ini, peneliti dapat lebih mudah menentukan tujuan penelitian dan menghindari perluasan topik yang berlebihan nantinya. Nah, berikut adalah fungsi dari ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah untuk memfokuskan penelitian. Memfokuskan penelitian maksudnya adalah membantu peneliti untuk tetap fokus pada tujuan utama penelitian dan menghindari pembahasan yang tidak relevan. Kemudian membatasi variabel dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian sehingga data yang dikumpulkan nantinya akan lebih terarah. Kemudian menentukan metode penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini nanti akan mempengaruhi pilihan metode penelitian yang akan teman-teman gunakan, termasuk metode pengumpulan dan analisis data. Berikutnya, mengatur waktu dan biaya. Nah, dengan ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik, diharapkan peneliti dapat mengatur waktu dan anggaran untuk lebih efektif. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur dari ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada topik penelitian. Topik penelitian ini nantinya akan menjadi subjek utama yang menjadi fokus dari penelitian. Kemudian tentukan populasi dan sampel, di mana kelompok atau individu yang akan menjadi objek penelitian. Dan berikutnya adalah lokasi penelitian, nanti di mana teman-teman mengambil penelitian yang akan dilakukan, kemudian periode waktu, ini secara definisi waktu yang diperoleh atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian atau batas waktu data yang dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah variabel penelitian. Di sini nanti berisi tentang aspek-aspek yang diukur atau yang diobservasi dalam penelitian. Oke, di bidang ilmu gizi sendiri, bidang ilmu penelitian itu ada 4 ya. Yang pertama adalah gizi masyarakat, gizi klinis, institusi, dan gizi pangan. Kita ketahui sendiri bahwa gizi masyarakat itu nantinya akan mengambil subjek atau kasus yang ada di masyarakat atau kelompok tertentu, seperti contohnya adalah keluarga. Nah, di lapangan yang berhubungan dengan program atau masalah gizi dan pemecahannya itu seperti apa. Kemudian untuk yang gizi klinis atau gizi manusia, ini nanti mengambil subjeknya atau kasus yang berhubungan dengan diet dan penerapannya serta hubungannya dengan penyakit tertentu tanpa komplikasi atau berkaitan dengan kelompok rawan yang perlu penanganan secara khusus.
Kemudian gizi institusi ini nanti berhubungan dengan penyelenggaraan makanan dalam jumlah yang banyak atau yang berkaitan dengan perencanaan makanan di suatu institusi tersebut ya. Di mana implementasinya ini nanti berarti dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk gizi pangan, kalau gizi pangan sendiri nanti berhubungan dengan rekayasa produk pangan yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, termasuk keamanan pangan atau teknologi tepat guna yang memanfaatkan pangan lokal untuk menjadi produk yang lebih bergizi, memiliki masa simpan yang lama, atau meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, ini adalah contoh dari penentuan ruang lingkup penelitian. Ada contoh judul penelitian tentang pengaruh pemberian teh daun sirsat terhadap kadar asam urat pada lansia. Untuk ruang lingkup penelitiannya berarti mencakup untuk topik adalah pengaruh pemberian teh daun sirsat. Populasinya siapa? Yaitu adalah lansia usia 60 sampai 80 tahun. Lokasi dari penelitian tersebut adalah di wilayah Puskesmas Bojonegoro dengan dilaksanakan dalam periode waktu semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dan variabelnya adalah intensitas pemberian teh daun sirsa dan kadar asam uratnya. Kemudian contoh yang kedua, ini tentang hubungan pengetahuan dan kebiasaan membaca nutrition fact terhadap kejadian hipertensi pada wanita dewasa di Puskesmas Bojonegoro. Untuk ruang lingkup penelitiannya nanti dapat mencakup topiknya, yaitu adalah hubungan pengetahuan dan kebiasaan membaca nutrition fact terhadap kejadian hipertensi, populasinya siapa, yaitu adalah wanita dewasa usia 25 sampai 40 tahun, di mana penelitian akan dilakukan, lokasi ya berarti, ini ada wilayah kerja Puskesmas Bojonegoro, periode waktunya kapan, yaitu semester ganjil tahun ajaran 2004-2025. Kemudian variabelnya antara lain adalah ada pengetahuan, kebiasaan membaca nutrition fact, dan kejadian hipertensi. Sehingga dapat disimpulkan pada materi kali ini bahwa ruang lingkup penelitian itu merupakan suatu elemen penting yang menentukan arah dan batasan dalam sebuah studi. Dengan merumuskan ruang lingkup secara jelas, peneliti diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan penelitian dan menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Nah, eh, demikianlah video pembelajaran terkait dengan ruang lingkup penelitian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, teruslah belajar, dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.